Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali lagi. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada para peserta semua. Ya. Pada sesi kali ini adalah alur kerja Surface Water Treatment Plan. Jadi sesi sebelumnya adalah tentang cara untuk memeriksa pada pengolahan limbah, dan sekarang adalah cara untuk mengoperasikan Surface Water Treatment Plan sesi 5 ya. Baik, para peserta semua, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan untuk absensi training ya, yang bisa di-scan pada barcode di sebelah kiri saya ini. Silahkan untuk di absen dulu. Baik, ya, sudah semua ya? Sudah semua? Sudah, oke. Mari kita lanjutkan. Iya. Perkenalkan, nama saya Indra Riyadi sebagai Senior Process Engineer ya. Latar belakang pendidikan saya dari Universitas Diponegoro, kemudian melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung dan juga mengambil PSPPI, Program Studi Teknik Kimia. Kemudian untuk pengalaman kerja saya ya di PT Adikarya di Departemen EPC, kemudian lanjut ya ke PT Lotte Chemical Indonesia, dan akhirnya sekarang saya di sini di PT Freeport Indonesia mulai April 2026. Oke, ini adalah ground rules ya. Jadi harap on time Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua ya. Karena sesi pada kali ini hanya 25 menit, dan kemudian silahkan untuk mobile phones-nya di mode getar atau mode silent ya, agar sesi kali ini berjalan dengan lancar. Kemudian jika ada pertanyaan pada sesi tanya jawab, silahkan untuk bertanya, jangan ragu-ragu, oke? Dan kemudian jika bapak-bapak, ibu-ibu ada keperluan untuk ke toilet, silahkan pergi ke sebelah timur dari gedung ini, di lantai 2 juga ada. Dan kenali emergency exit ya, jalur evakuasi, dan kemudian bisa berkumpul di master point di area parkir. Oke. Dari gambar ini, apa yang kira-kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua pikirkan? Ada yang bisa tunjuk tangan? Oke, silahkan Pak Ahmad Tirta ya. Oke, ada lain lagi selain Pak Ahmad Tirta? Silahkan Pak Pongki. Betul. Oke, jadi mungkin saya akan sedikit menambahkan juga, benar kepada Pak Tirta dan juga Pak Pongki. Jadi limbah dari pabrik ya, pabrik pengolahan mineral ini di sini kemudian keluar dan mencemari ke badan lingkungan. Di badan lingkungan tersebut terlarut untuk logam-logam beratnya. Di sini bisa dicontohkan, di sini ada Cu, Zn, dan As yang kemudian akan dikonsumsi oleh mikroorganisme ya. Mungkin di sini digambarkan plankton. Plankton tersebut akan memakan logam berat tersebut dan terjadi bioakumulasi, yang kemudian tentunya mikroorganisme itu menjadi makanan bagi makhluk hidup yang ada di badan lingkungan ya, yaitu ikan. Contohnya di sini, ikan tersebut kemudian akan diambil oleh manusia dengan cara dipancing, yang kemudian akan dikonsumsi bagi keluarganya atau mungkin nanti dijual, dan akhirnya juga terakumulasi di tubuh manusia ya. Di sini ada organ dalam berupa hati, ginjal, dan juga lain-lain yang kemudian akan merusak kesehatan, yang ujung-ujungnya adalah merugikan bagi manusia itu sendiri, dari operasi oleh manusia dan untuk manusia. Dan apa yang harus kita lakukan ya agar tidak terjadi pencemaran lingkungan? Maka semua liquid ataupun fluida yang ada di dalam pabrik harus diolah terlebih dahulu sebelum keluar ke badan lingkungan. Ya, dan ini adalah
SKKRI 2016 tahun 187 tahun 2016 ya, yaitu mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah. Elemen kompetisinya nomor 2 yaitu pengolahan air limbah dilaksanakan sesuai prosedur. Nah, di sini tujuan pelatihan yang sesuai dengan SKKRI ini yaitu setelah mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan alur kerja surface water treatment sesuai dengan SOP, dan manfaatnya peserta dapat bekerja dengan efektif, efisien setelah mengetahui alur kerja dari SWTP ya, sesuai dengan SOP. Lanjut. Nah, ini adalah secara sederhana alur kerja surface water treatment plant. Baik, tadi sudah dijelaskan ya bahwa semua fluida yang ada di smelter plant ini harus diolah terlebih dahulu agar mengurangi dampak negatif untuk manusia itu sendiri. Dimulai dari stormwater pond juga masuk ke dalam stormwater saving pit ya. Kemudian cooling water blowdown juga masuk, tidak dibuang sembarangan ke badan lingkungan. Ada juga di sini neutralization pit dari wastewater ya. Semua masuk ke dalam sini, dan juga blowdown dari boiler tidak dibuang begitu saja, namun diolah terlebih dahulu agar mengurangi dampak dari logam berat yang ada pada buangan-buangan yang ada di area smelter plant. Di sini diekualisasi terlebih dahulu oleh air blower, dihembuskan udara agar tercampur ya di sini, yang kemudian dipompakan menuju ke neutralization pit. Yang tentunya di neutralization pit ini harus sesuai dengan range pH untuk diproses selanjutnya, yaitu pH-nya pH untuk surface water treatment itu adalah dijaga 6 sampai 9. pH-nya 6 sampai 9 untuk dijaga. Untuk proses apa saja? Koagulasi, untuk proses sedimentasi juga. Sedimentasi untuk logam berat. Ya, ini untuk syarat masuk ke proses selanjutnya. Oke, di mana terjadinya koagulasi dan juga sedimentasi? Yaitu terjadi di koagulan pit ini dan juga clarifier pit. Terus apa saja yang harus ditambahkan untuk melancarkan proses koagulasi dan sedimentasi? Tentunya ditambahkan dengan zat yang bernama koagulan di sini. Koagulan ditambahkan di sini, organik sulfit untuk mengurangi heavy removal ya, dan juga di sini untuk membantu proses koagulasi yaitu bernama clarifier polimer. Nah, apa yang terjadi jika pH tersebut di luar rentang dari 9, contohnya lebih dari 10, apa yang terjadi? Dan apa yang terjadi jika pH tersebut kurang dari 6? Maka jika lebih dari 10 akan terjadi, nah TSS ini bermuatan negatif ya. Misalkan ini adalah coagulation pit, di sini TSS bermuatan negatif, sedangkan koagulan tersebut bermuatan positif. Positif dan negatif mereka akan bersatu. Nah, ini adalah fungsi dari koagulasi. Begitupun dengan heavy removal yang ada di sini yaitu organic sulfate. Organic sulfate akan optimum pada pH rentang 6 sampai 9. Jika lebih dari 10 ya, maka dia akan menyebabkan tidak akan bertemu antara positif dan negatif. Soalnya organik sulfit ini adalah S2- di sini. Dia sebagai sulfit. Jika sebagai sulfit, misalkan terlalu banyak OH-, maka dia tidak akan bertemu. Negatif dengan negatif tidak akan bertemu. Begitu. Dan misalkan jika kurang dari 6, apa yang terjadi? Maka kelimpahan H+. Kelimpahan H+ dengan S2- akan menyebabkan H2S, maka nanti akibatnya terlalu banyak gas H2S seperti itu. Oke, nah fungsi dari clarifier polimer yang ada di sini adalah sebagai flokulan, ya, sebagai flokulan. Flokulan yang tadi koagulan ini tersebut akan menangkap TSS dalam bentuk plus dan minus.
mereka akan menyatukan ini semua. Jika sudah menyatukan ini semua, mereka akan turun ke bawah pada clarifier pit sini. Dan terjadi sedimentasi di sini. Oke, setelah semuanya terpisah di clarifier pit ini, effluentnya yang mengandung sedikit TSS akan menuju ke final pH adjustment pit. Oke, dan yang sedimen tadi yang sudah terbentuk di bawah, dia akan menuju ke slurry holding pit. Di slurry holding pit ini akan dihembuskan air blower, berfungsi untuk apa? Agar sedimen di sini tidak menumpuk dan mengeras seperti itu. Dia akan ekualisasi di sini dan dipompakan dengan sludge feed pump menuju ke sludge thickener, sedangkan effluentnya akan menuju ke drain pit dan semua sedimen ini akan dipompa oleh continuous feed pump di sini ya, centrifuge feed pump di sini. Mengapa tidak perlu dihembuskan dengan air blower? Di sini sudah ada pengaduknya, ya, pengaduknya sehingga tidak akan terjadi pembentukan sedimen yang keras seperti itu. Kemudian centrifuge feed pump ke sini dipompakan menuju ke sludge centrifuge, ya, dan akan dipisahkan effluentnya, ya, airnya menuju ke drain pit, sedangkan cake-nya yang sudah kering akan menuju ke disposal di sini ya, akan dibuang ke pihak ketiga dengan bantuan centrifuge polimer agar kandungan airnya lebih sedikit lagi. Oke. Nah, tadi di effluentnya menuju ke final pH adjustment pit di sini. Ya, pertukaran ini terjadi mungkin ya, masih ada H+-nya yang masih tersisa, OH- yang masih tersisa dan lain-lain sebagainya yang menyebabkan pH-nya melonjak atau menurun. Nah, disinilah fungsi dari pH adjustment pit ditambahkan dengan H2SO4 dan juga NaOH. Kemudian setelah pH-nya 6 sampai 9 memiliki range sebagai berikut ya, 6 sampai 9. Kemudian akan masuk ke treated pit. Di treated pit ini akan dipompakan dan kemudian di sini ada tambahan chemical yaitu SBS, sodium bisulfit, yang berfungsi untuk menangkap Cl. Seperti itu. Sehingga nanti diharapkan free residual klorinnya kurang dari 1 ppm. Nah, kemudian setelah semua parameter tercapai, maka akan dikirim ke JP untuk dikirim lebih lanjut lagi, diolah di pihak ketiga. Jika terjadi misalkan ada kandungan yang parameternya itu lebih tinggi gitu ya, di luar dari parameter yang diizinkan, akan kembali lagi di sini. Akan diolah lagi di storm water reservoir pit di sini dan akan diolah lagi selanjutnya. Seperti itu. Oke. Nah, di sini mengapa dosis bahan kimia penolong pada pengolahan limbah penting? Yang tentunya tujuan dari pengolahan limbah adalah untuk menghasilkan effluent sesuai dengan parameter-parameter yang diizinkan. Di sini contohnya adalah berdasarkan referensinya BKMS Pertek di sini ya, persetujuan teknis, dan juga sparring ya, dan juga regulasi kawasan industri, dan frekuensinya tentunya tiap hari harus dicek, dan ada juga yang bulanan yaitu chemical oxygen demand. Oke, jadi nanti para operator ini harus mengecek frekuensinya secara harian dan juga di sini ada yang secara bulanan seperti itu. Nah, parameter inletnya yang masuk tentunya ya berbagai macam ya, tapi yang kita batasi adalah di sini harus dibatasi misalkan TSS-nya tidak lebih dari 42 dan logam beratnya tidak lebih dari macam-macam ya di sini ya. Kemudian free residual klorinnya harus kurang dari sekian gitu ya, dan TDS-nya kurang dari 2100 itu. Oke, agar mudah dalam pengolahan limbahnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan tunjuk tangan. Baik, Pak Johan. Mas, kita bisa balik ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya ini? Enggak, parameter tadi. Oke. Mungkin saya kurang mengerti ya tentang yang sebelah kiri saya itu kan parameter inletnya. Iya. Yang sebelah kanan parameter filternya. Iya. Kita contoh TSS. Iya.
dia indeksnya kurang dari 42 Betul. Tapi kenapa di Twitternya dia malah 200 ya, lebih besar ya di sini. Iya. Oke. Kami batasi memang di sini adalah 200 ini secara desain dari engineering providernya, ya. Secara desain engineering providernya kurang dari 42 ini harus dibatasi. Begitupun di sini TDS kurang dari 2100 seperti itu. Namun kemudian ada perjanjian antara PT Freeport Indonesia dengan pihak ketiga yaitu BKMS yang disebutnya ya. Ini BKMS Pertek ingin menerima TSS 200. Jadi ini adalah perjanjian dengan BKMS. Jadi tidak ada masalah. Ya, kami juga boleh kok menerima pengolahan limbah ini TSS-nya kurang dari 200 atau lebih dari 200, misalkan 1000 lah katakan, berarti harus diencerkan dulu 5 kali. Baru kita boleh mengolah. Selanjutnya di surface water treatment. Misalkan di sini ada limbah 1000 ppm gitu ya. Misalkan by trucking masuk ke dalam storm water receiving pit. Tapi kita akan mengencerkan terlebih dahulu untuk nanti lebih lanjut diproses di sini. Konsekuensinya seperti itu jika ada parameter yang lebih dari effluent yang masuk di sini. Dan tentunya kalau misalkan 5 kali kita mengencerkan, volumenya akan semakin banyak dan di sini tentunya akan semakin berat. Seperti itu. Makanya kita batasi di sana seperti itu. Oke. Ada lagi? Iya, silakan. Mas juga itu kan dari prosesnya tadi cukup banyak ya mas, dari penerimaan sampai sedimentasi itu ada flow-nya seperti yang di slide itu katakanlah dari mulai receiving sampai berarti kalau kita masukin air di receiving sampai dia di paling ujung ini ada waktu tinggal kah atau waktu prosesnya seperti apa? Oke. Ada Mas Mahdi. Jadi di sini stormwater receiving bed ini, ini nggak kelihatan ya. Mungkin di sini kapasitasnya itu 408 meter kubik per hour. Nah di sini stormwater receiving bed ini memiliki waktu tinggal 2 jam. Jadi kapasitas stormwater receiving bed ini adalah 800 meter kubik. Nah di sini mulai ke neutralization bed itu sebesar 15 menit. Waktu tinggalnya. Kemudian coagulation pit di sini 25 menit dan clarifier pit di sini 20 menit. Dan kira-kira sampai keluar ke effluent di sini adalah sekitar 3 jam waktu tinggalnya diproses dari mulai awal sampai akhir. Oke. Ada lagi? Oke. Oh iya, silakan. Terima kasih Pak buat pertanyaannya tadi kan di clarifier ya. Iya. Pengendapan bahan koagulan yang notabene untuk mempercepat proses pengendapan. Iya. Namun pertanyaannya seberapa banyak sih koagulan ditambahkan? Oke. Cara menentukan penambahannya. Oke. Saya mungkin akan masuk ke sini langsung ya. Jangan dulu deh. Oke. Oke. Di sini kita akan menambahkan koagulan, organik sulfit dan juga polimer. Di sini juga ada penambahan polimer ya, dan juga H2SO4, NaOH dan SBS. Di sini kita akan melakukan jar test namanya. Jar test itu adalah mengambil sedikit sampel, misalkan 1 liter ya. Kemudian kita coba gitu ya berapa ppm. Misalkan di sini untuk organik sulfit ataupun koagulan, misalnya yang mudah koagulan, berapakah ppm yang akan ditambahkan agar si TSS tersebut mengendap. Nah, kita lakukan jar test. Tapi secara perhitungan yang sudah dilakukan itu koagulan sebesar 63 ppm. Namun untuk yang H2SO4 dan juga NaOH itu kita tidak tahu berapa sih di sini pH yang akan dimasukkan ya. Kan macam-macam tuh limbah itu, ada yang pH-nya mungkin asam, ada yang mungkin basah. Nah, tapi kita memiliki analyzer di sini. Nah, sehingga harus memiliki pH 6 sampai 9 nih. Kalau tidak akibatnya ya macam-macam ya di sini. Gitu. Oke.
kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi urutan proses surface water treatment ya tadi ya, receiving, neutralization, coagulation, sedimentation, dan final neutralization. Dan bahan kimia yang digunakan dari awal sampai akhir untuk SWTP itu H2SO4, NaOH, organik sulfit, PAC ya, di sini koagulan, anionic polimer, kationic polimer, dan juga SPS, sodium disulfit. Oke, mari kita coba. Saya yang bertanya sekarang. Recall ya di sini ya. Sebutkan proses-proses yang terjadi pada unit surface water treatment. Ya, silakan, Mas Riki. Yang pertama receiving, ya, analisasi, koagulasi, sedimentasi, dan neutralisasi. final neutralisasi. Oke, ya, betul ya. Lanjut, bahan kimia apa saja yang perlu ditambahkan pada unit surface water treatment? Ya, silakan, Pak Alan. Ada asam sulfat, Ya, NaOH, betul. koagulan, Iya. UV removal, terus ada anion polimer, kation polimer, dan SPS yang terakhir. Oke. Iya. Lanjut. Parameter apa saja yang perlu dikontrol pada effluent surface water treatment? Ya, silakan. pH, Temperatur, TSS, CU, ZN, free residual, iya, fosfat, COD, iya, nitrogen, amonia, dan TDS. TDS. Oke, tadi ya. Apa yang dilakukan jika parameter effluent tidak memenuhi spesifikasi pemenuhan baku mutu? Silakan. Menurut saya perlu dilakukan resirkulasi. Wah, berarti sudah baca dulu ya. Iya, perlu dilakukan resirkulasi ke residium. Maka jika tidak akan menimbulkan ya komplain dari pihak ketiga, gitu ya. Oke, mari kita tes dan evaluasi. Silahkan di scan ya barcode-nya ya. Ya. Oke, saya tunggu ya. Pengerjaannya ini 2 menit. Setelah 2 menit mungkin kita akan bisa lanjut lagi ya. Mari kita lihat responden di sini. Nah, oke, silakan. Oke, coba kita lihat ya. Oke, 5 respondens. Nah, di sini contohnya nih. Hide dulu ya. Coba kita sampai ada tambahan 6 respondens dulu. Sudah? Belum ada? Sudah? Mana belum ada tambahan di sini? 2 menit. Review ya. Oke. Ahmad Saifullah. Aduh, nanti kita bertemu lagi di sesi berikutnya. Oke. Ini ada Pak Mahdi, ada Pak Jimmy. Pak Jimmy-nya juga sudah pulang. Nanti saya menemani Pak Jimmy soalnya. Oke, Pak Johan Mahika 100. Oke, ini hehehe siapa ini? Aduh. Oke, 80. Iya. Berarti yang remedial di sini Pak Ahmad Saifullah ya. Oke, kita lanjut. Nah, case study. Nah, di sini Anda merupakan operator di utility section ya. Di sini ada 2 limbah ya. 2 limbah di sini silahkan difoto dulu ya. Nanti pengerjaannya ini ada 2 limbah dan apa yang harus dilakukan oleh utility operator di sini. Nah, jawabannya ya, hasil tugasnya ke iriadi1@fmi.com ya. Oke, silakan di scan dulu untuk feedback pelatihan, untuk evaluasi trainer,
evaluasi dari tempat trainingnya itu sendiri, evaluasi dari berbagai macam fasilitas training, ya silakan di scan dulu kan. Oke, demikian presentasi untuk pelatihan sesi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.